Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Leli Resiana serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainur Zatul Rahma dari kelas 9B. Kali ini saya akan membacakan pidato dengan judul Hentikan Cyberbullying Mulai Dari Kita. Hadirin yang berbahagia, di era digital saat ini, media sosial telah menjadi ruang publik baru. Di sanalah kita berbicara, berpendapat, dan menunjukkan jati diri. Sayangnya, ruang yang seharusnya menjadi tempat berbagi justru sering berubah menjadi arena yang saling menjatuhkan. Tanpa kita sadari, jari-jari yang kita anggap kecil dapat menimbulkan dampak yang sangat besar. Coba bayangkan satu hal sederhana. Anda membuka media sosial untuk sekedar mencari hiburan, tetapi yang Anda temukan justru komentar pedas, ejekan, bahkan hinaan yang diarahkan pada diri Anda. Bagaimana perasaan Anda? Sakit, kecewa, takut, atau marah? Itulah yang setiap hari dirasakan oleh korban cyberbullying. Cyberbullying bukanlah masalah kecil. Ini bukan sekedar candaan, bukan pula hiburan. Cyberbullying adalah bentuk kekerasan verbal yang dilakukan di dunia digital dan dampaknya jauh lebih menyakitkan daripada kekerasan fisik karena meninggalkan luka batin yang tidak terlihat. Oleh karena itu, melalui pidato ini, saya ingin mengajak kita semua untuk tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi bagian dari perubahan. Perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar, melainkan dari kesadaran diri, dari cara kita berpikir, berbicara, dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita renungkan bersama, apakah kita ingin menjadi bagian dari masalah atau justru bagian dari solusi? Teman-teman, di era digital seperti sekarang, hampir semua orang memiliki akses ke media sosial. Kita bebas berkomentar, mengunggah foto, dan membagikan opini. Sayangnya, kebebasan ini sering disalahgunakan. Banyak orang yang merasa aman berkata kasar karena bersembunyi di balik layar ponsel. Padahal, satu komentar negatif bisa menghancurkan kepercayaan diri seseorang. Satu unggahan foto yang merendahkan bisa menjadi bahan ejekan ribuan orang. Dan satu kebohongan yang disebarkan bisa merusak nama baik seseorang selamanya. Hadirin yang berbahagia, korban cyberbullying tidak selalu berani berbicara. Mereka memilih diam, memendam rasa sakit, dan berpura-pura kuat. Namun, di dalam hatinya, mereka merasa tertekan, takut, dan merasa tidak dihargai. Banyak dari mereka yang mengalami stres, kecemasan, bahkan kehilangan semangat untuk belajar dan bersosialisasi. Tidak jarang korban cyberbullying merasa sendiri dan tidak memiliki tempat untuk bercerita. Padahal dukungan dari lingkungan sekitar sangat dibutuhkan agar mereka dapat kembali bangkit dan percaya diri. Ironisnya, pelaku cyberbullying seringkali adalah orang-orang terdekat, teman, kenalan, atau bahkan orang yang pernah kita anggap sahabat. Mereka lupa bahwa setiap manusia memiliki perasaan dan batasan yang harus dihormati. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai generasi muda yang cerdas, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus berani berkata, stop cyberbullying, berhenti menyakiti orang lain, berhenti menertawakan kelemahan, dan berhenti merasa paling benar di media sosial. Langkah pertama untuk menghentikan cyberbullying adalah dengan bijak bermedia sosial. Sebelum mengetik komentar, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kata-kata ini bermanfaat? Apakah ini menyakiti orang lain?
Dan apakah saya rela jika hal ini ditujukan pada saya? Jika jawabannya tidak, maka hentikan. Hadirin yang berbahagia, selain itu, jangan pernah menjadi penonton yang pasif. Ketika melihat cyberbullying terjadi, jangan ikut menyabarkan, jangan ikut menertawakan, dan jangan memilih dia. Berikan dukungan kepada korban, laporkan konten negatif, dan sebarkan pesan-pesan positif. Ingatlah, keberanian bukan hanya tentang melawan secara langsung, tetapi juga tentang memilih untuk tidak ikut menyakiti. Teman-teman, media sosial seharusnya menjadi ruang untuk berbagai inspirasi, kreativitas, dan kebaikan. Dunia digital adalah cerminan dari karakter penggunanya. Jika kita tidak ingin dunia maya yang aman dan nyaman, maka kitalah yang harus memulainya. Mari kita gunakan media sosial untuk membangun, bukan menjatuhkan, untuk menguatkan, bukan menyakiti, dan untuk menyatukan, bukan memecah belah. Hadirin yang saya hormati, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dari satu komentar yang lebih sopan, satu unggahan yang lebih bertanggung jawab, dan satu sikap empati terhadap sesama. Akhir kata, marilah kita bersama berkomitmen untuk menjadi generasi yang lebih berani melawan cyberbullying, generasi yang cerdas dalam bermedia sosial, dan generasi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Mari suarakan bersama, hentikan cyberbullying mulai dari kita. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya menyadari bahwa pidato ini memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya, Ainur Zatul Rahma, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.